Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Istiqomah NIM 2019 07 100027 dari kelas Komunikasi Penyiaran Islam A, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mempresentasikan makalah individu tentang Kerajaan Mataram Islam dari mata kuliah Sejarah Dakwah di Nusantara. Sebelum menuju pembahasan, saya akan menjelaskan beberapa poin yang akan kita bahas di ke depan. Yang pertama, bagaimana sejarah Kerajaan Mataram Islam. Kemudian yang kedua, siapa saja raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Mataram Islam. Kemudian yang ketiga, di mana letak Kerajaan Mataram Islam berada. Kemudian yang keempat, bagaimana kondisi sosial ekonomi di Kerajaan Mataram Islam. Kemudian yang kelima, apa saja faktor kemajuan dan kemunduran Kerajaan Mataram Islam. Kemudian yang keenam, apa saja hubungan dan isi penyebab perjanjian Giyanti. Kemudian yang terakhir, apa saja peninggalan di Kerajaan Mataram Islam. Menuju pembahasan yang pertama tentang sejarah Kerajaan Mataram Islam. Kesultanan Mataram yang kadang disebut Mataram Islam adalah suatu negara Islam berbentuk kesultanan di Pulau Jawa yang pernah ada pada abad ke-17. Kesultanan ini sudah berdiri sejak abad ke-16, namun baru menjadi sebuah negara berdaulat di abad ke-17 yang dipimpin oleh suatu wangsa yang bernama Wangsa Mataram. Mataram merupakan kerajaan berbasis agraris. Awal mulanya berupa wilayah alas Mentaok yang diberikan oleh Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan atas jasanya. Kemudian menjadi suatu kadipaten di bawah Kesultanan Pajang. Keraton Kota Gede menjadi pusat awal pemerintahan. Kesultanan Mataram pada masa keemasannya pernah menyatukan Pulau Jawa kecuali wilayah Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon termasuk Madura. Kesultanan ini pernah menyerangi VOC di Batavia untuk mencegah semakin luasnya kekuasaan perusahaan dagang. Namun ironisnya, Mataram menerima bantuan VOC pada akhir menjelang keruntuhannya. Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Mataram, yang pertama Panembahan Senopati pada tahun 1584 sampai 1601 Masehi. Kemudian yang kedua, Mas Jalong atau Seda Ingkrapyak di tahun 1601 sampai 1613 Masehi. Kemudian yang ketiga, Mas Rangsang dengan gelar Sultan Ageng Hayangkrakusuma dan Sultan Ageng Senopati ing Logo Ngabdurrahman pada tahun 1613 sampai 1617 Masehi. Kemudian yang keempat, Amangkurat pertama pada tahun 1646 sampai 1676 Masehi. Kemudian yang kelima, Amangkurat II dikenal juga sebagai Sunan Amral pada tahun 1677 sampai 1703 Masehi. Kemudian yang keenam, Sunan Mas Amangkurat atau Amangkurat III pada tahun 1703 Masehi. Kemudian yang ketujuh, Pangeran Puger yang bergelar Pakubuwana pertama pada tahun 1703 sampai 1719 Masehi. Kemudian yang kedelapan, Amangkurat IV dikenal sebagai Sunan Prabu pada tahun 1719 sampai 1727 Masehi. Kemudian yang kesembilan, Pakubuwana II pada tahun 1727 sampai 1749 Masehi. Kemudian yang ke-10, Pakubuwana III pada tahun 1749 pengangkatannya dilakukan oleh VOC. Kemudian yang kedua, letak Kerajaan Mataram Islam. Pusat pemerintahannya berada di daerah Keraton Kota Gede, wilayah yang terletak di sekitar timur kota Yogyakarta dan selatan Bandar Udara Adi Sucipto. Lokasi keratonnya
pada masa awal terletak di Banguntapan, kemudian dipindah di Keraton Kota Gede, terletak di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang kondisi sosial ekonomi di Kerajaan Mataram Islam. Pada masa Sultan Agung, penduduk di Kerajaan Mataram Islam memiliki profesi yang sangat beragam, seperti pejabat, tentara, petani, pedagang, peternak, pengrajin, dan lain-lain. Tingkatan sosial yang terbentuk dalam masyarakat digolongkan menjadi dua, yaitu wong gede dan wong cilik. Wong gede diartikan sebagai orang-orang yang memerintah, sedangkan wong cilik diartikan sebagai kaum yang diperintah. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, golongan bangsawan menduduki tingkatan sosial tertinggi di Kerajaan Mataram Islam sebagai golongan wong gede. Menurut Van Guns, lahan sawah di dalamnya begitu luas, lebih dari ketika melewati pintu gerbang Selimbi sebagai pintu masuk kerajaan. Kondisi alam di wilayah Kerajaan Mataram Islam juga didukung oleh perairan yang melimpah yang menguntungkan penduduk. Selain pertanian, kegiatan perdagangan juga menjadi sektor penting yang mendukung pemenuhan kebutuhan sandang pangan penduduk di Kerajaan Mataram Islam tersebut. Karta sebagai ibu kota kerajaan yang berpenduduk padat menjadi kota makmur karena di dalamnya terdapat pasar sebagai tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan baik oleh masyarakat di dalam maupun yang berasal dari luar wilayah kerajaan. Perdagangan di Kerajaan Mataram Islam dilakukan baik skala kecil maupun skala besar. Kemudian poin yang keempat tentang kemajuan dan kemunduran Kerajaan Mataram Islam. Puncak kejayaan Kerajaan Mataram Islam pada masa Sultan Agung di tahun 1614 sampai 1645 yang kekuasaannya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Barat. Dan kemajuan tersebut meliputi beberapa bidang, di antaranya yang pertama bidang politik. Bidang politik ini berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, kemudian memiliki sikap anti-hegemoni asing. Kemudian yang kedua di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini yang pertama berhasil meningkatkan produksi beras. Kemudian yang kedua penyatuan kerajaan-kerajaan Islam di pesisir Jawa yang terdampak peningkatan ekonomi terutama dalam perdagangan dan pelayaran. Kemudian Mataram juga melakukan pemindahan penduduk atau transmigrasi dari daerah kering ke daerah yang subur dengan irigasi yang baik. Dan dengan begitu Mataram banyak mengekspor beras ke Malaka. Kemudian bidang seni budaya. Bidang seni budaya dan sosial ini yang pertama timbulnya budaya kejawen yang merupakan akulturasi budaya Islam dengan budaya yang telah berkembang sebelum Islam. Kemudian yang kedua mengganti tarikh Hindu yang didasarkan peredaran matahari dengan tarikh Islam. Kemudian yang terakhir berkembangnya kesusastraan Jawa, karya sastra yang terkenal berjudul Sastra Gending, Nitisruti, dan Abstrabrata. Kemunduran Kerajaan Mataram Islam. Kemunduran Kerajaan Mataram Islam ini dilihat dari Amengkurat Amengkurat pertama mengalihkan lokasi keraton ke Plered pada tahun 1647, tidak jauh dari Karta. Kemudian ia tidak lagi menggunakan gelar sultan, melainkan Sunan dari Susuhunan atau yang dipertuan. Ia wafat di Tegal Arum pada tahun 1677 sehingga dijuluki Sunan Tegal Arum. Kekacauan politik dimulai pada Amengkurat kedua sampai Pakubuwana II dan baru dapat diselesaikan pada masa Pakubuwana III setelah pembagian wilayah Mataram menjadi dua, yakni Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunan Surakarta tanggal 13 Februari tahun 1755. Berakhirlah era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Kemudian penyebab dan isi Perjanjian Giyanti.
Perjanjian ini adalah sebagai solusi dari keadaan perebutan kekuasaan untuk mengakhiri peperangan yang terjadi di Jawa antara Raden Mas Said dengan Pangeran Mangkubumi (VOC) dan Sunan Pakubuwana III. Isi perjanjian Giyanti yang pertama, Pasal 1. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwana Senapati ing Alaga Abdurrahman Saidin Panatagama Khalifatullah di atas separuh dari Kesultanan Mataram yang diberikan kepada beliau dengan hak turun-temurun pada pewarisnya, dalam hal ini Pangeran Adipati Anom Bedoro Raden Mas Sundar. Kemudian Pasal 2 akan senantiasa diusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC dengan kesultanan. Kemudian Pasal 3, sebelum Papati Dalem dan para bupati mulai melaksanakan tugasnya masing-masing, mereka harus saling melakukan sumpah setia pada VOC di tengah gubernur. Papati Dalem adalah pemegang kekuasaan eksekutif sehari-hari dengan persetujuan dari residen atau gubernur. Kemudian Pasal 4, Sri Sultan tidak akan mengangkat dan memberhentikan Papati Dalem dan Bupati sebelum mendapatkan persetujuan dari VOC. Kemudian Pasal 6, Sri Sultan akan mengampuni Bupati yang memihak VOC dalam peperangan. Kemudian Pasal 6, Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas Pulau Madura dan daerah pesisiran yang telah diserahkan oleh Sri Sunan Pakubuwana II kepada VOC. Pasal 7, Sri Sultan akan memberi bantuan kepada Sri Sunan Pakubuwana III sewaktu-waktu jika diperlukan. Kemudian Pasal 8, Sri Sultan berjanji akan menjual bahan-bahan makanan dengan harga tertentu kepada VOC. Kemudian Pasal 9, Sri Sultan berjanji akan mentaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC. Kemudian yang terakhir, penutup perjanjian ini ditandatangani oleh N. Harting, W. van Ossenbridge, J.G. Steenmulder, C. Donker, dan W. Vogness dari pihak VOC. Dan yang terakhir, apa saja peninggalan di Kerajaan Mataram Islam? Yang pertama, gerbang makam Kota Gede. Kemudian yang kedua, Masjid Matam Kota Gede. Kemudian yang ketiga, Bangsal Duda. Yang keempat, Kalang Obong. Dan yang kelima, Pasar Kota Gede. Kemudian yang terakhir ada Masjid Agung Negara yang dibangun tahun 1763 dan selesai pada tahun 1768. Sekian presentasi saya tentang Kerajaan Mataram Islam, semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.